Saya mau nanya Ustadz, Hmm. bagaimana tanggapan Ustadz ketika mendengar orang tua dari perempuan itu menetapkan mahar gitu Ustadz? Atau dari orang tua perempuan itu menetapkan mahar misalnya 35 juta, 45 juta. Nah, sedangkan ada laki-laki yang baik ingin mempersunting tapi keterbatasan materi gitu Ustadz. Itu gimana tanggapan Ustadz? Sudah pertanyaannya. Sudah Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Zainuddin yang sudah bertanya masalah seputar pernikahan ya. Ya Ustadz. Terkhusus terkait dengan mas kawin atau mahar di dalam aturan kita agama Islam. Nah, persoalan mahar itu memang disebutkan di dalam Al-Quran ya, wa atuhunna nihlah. Jadi berikanlah kepada wanita itu akan maharnya. Jadi nihlah itu adalah mahar. Nah, walaupun ini sifatnya perintah Allah ya, kepada kaum pria yang ingin menikah, tetapi para ulama ya, para ahli hukum Islam, para fuqaha itu menggali hukumnya bahwa mereka berkesimpulan hukum daripada mahar itu adalah sunnah. Jadi memberikan mahar kepada mempelai wanita, kepada istri itu adalah hukumnya sunnah. Ya, nah artinya di dalam proses pernikahan mahar itu tidak wajib. Ya, dia sifatnya sunnah saja. Nah, maka oleh karena itu kepada para kaum muslimin ya, para umat Islam, Bapak Ibu ya, yang harus paham bahwa kedudukan daripada mahar itu adalah sunat. Artinya boleh ada, boleh tidak ada. Nah, tetapi dalam penjelasan para ulama dan keterangan mereka bahwa mahar itu sangat dianjurkan untuk diberikan. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan Zen tadi bahwa ada bapak, ibu ya, atau yang punya anak gadis yang sampai menetapkan mahar untuk anaknya yang ingin nikah. Nah, dan lagi-lagi mahar yang ditetapkan itu ya sangat tinggi sehingga sampai si calon mempria itu sampai tidak mampu untuk membayarnya, bahkan bisa jadi akan mengurungkan niatnya untuk menikah. Nah, ini bagaimana? Nah, ini jelas sesuatu keputusan orang tua yang bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan pesan-pesan Nabi, tuntunan Nabi. Ya, di dalam hadisnya Nabi itu bersabda, "Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Sabda Nabi, kalau ada laki-laki yang datang kepadamu untuk meminang anakmu untuk dijadikan istrinya, lalu dia baik agamanya, bagus akhlaknya, maka nikahilah anakmu itu dengan pria tersebut. Wa illa takun fitnah, kata Nabi, kalau tidak akan timbul fitnah. Nah, berdasar kepada hadis ini, jadi kriteria seorang bapak ya, seorang orang tua yang punya anak gadis atau wanita yang ingin dia nikahkan, jangan melihat kepada jumlah mas kawin yang akan diberikan. Jangan mengukurnya dengan jumlah mahar mas kawin, apalagi sampai memberikan bandrol, menetapkan harus 15 juta, harus 30 juta. Nah, ini jelas tidak boleh. Ya. Kembali ke hadis Nabi tadi, ukuran seorang orang tua menikahkan anaknya itu apakah akhlak si calon suaminya itu baik, agamanya bagus, itu saja.
ya, persoalan dia maharnya nanti mas kawin, serahkan kepada si lakinya. Dia mampu berapa, dia bisa memberikan apa, serahkan kepada dia. Tapi yang jelas agamanya bagus, akhlaknya indah. Dengan demikian insya Allah dari pernikahannya itu nanti bapak si ibu itu akan punya cucu yang soleh. Kalau dia anugerahkan anak keturunan, maka keturunannya jadi anak yang baik, anak yang solehah. Masya Allah. Kenapa? Karena dasarnya tadi adalah agama dan akhlak. Kita ambil satu cerita. Dulu pernah ada zaman sahabat, zaman Nabi, zaman Rasul, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah punya anak gadis, terus kan ini udah gede, saya mau nikahin. Nah, lalu saya nikahinnya dengan laki-laki yang gimana? Kata sahabat itu. Kata Nabi, oh, fazawijhu liman yattaqi. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yu'ziha. Wa fi riwayatin. Oh, kata Nabi, nikahilah dia dengan laki-laki yang takwa. Karena kalau dia mencintainya, dia akan menghormatinya. Tapi kalau dia sudah tidak cinta, maka dia akan melepasnya dengan secara baik. Nah itu. Jadi Nabi dalam hadis ini jelas mengarahkan kepada laki-laki yang takwa. Nah jadi banyak hadis itu yang menjelaskan tentang pernikahan, kriterianya, syaratnya, tapi tidak menyebut-nyebut maharnya apa, ya, mas kawinnya yang bagaimana, berapa, sehingga sering di dalam masalah pernikahan ini mas kawin itu jadi penghalang, ya, seorang laki-laki yang sudah saling mencintai, ya, sudah ingin menikah, ingin berumah tangga, namun kadang-kadang sering terganjal oleh gara-gara keputusan orang tua yang mentarifkan mahar anaknya. Akhirnya seperti kata Nabi tadi, takun fitnah, timbullah fitnah. Fitnah artinya apa? Tetangga pada ngomong, tahu tuh anak udah gede nggak dikawin-kawinin, katanya tetangga. Lalu tetangga sebelah bilang, emang kenapa? Kemarin nggak ada yang datang itu. Ya dia bilang katanya mahalnya nggak cocok. Ya. Terus besoknya lagi nunggu, nggak ada lagi datang. Ya, belum muncul kaum prianya. Akhirnya muncul lagi laki-laki yang tidak sama dengan laki-laki yang kemarin yang dia tolak gara-gara mahar. Sebab sekali orang baik itu datang, orang agamanya bagus, lalu ditolak, nah besoknya belum tentu akan datang laki-laki seperti itu lagi. Seperti itu agamanya, seperti itu akhlaknya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa penetapan mahar itu di dalam pernikahan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak dikehendaki oleh agama. Lebih-lebih si laki-lakinya itu tidak mampu, ya, masa dia harus gagal melakukan pernikahan yang merupakan sunnah Nabi, yang merupakan kebutuhan manusia, melangsungkan pernikahan, menjaga keturunan, ya, masa harus terhalang oleh gara-gara mahar yang demikian mahal. Oleh karena itu kita harus memperhatikan kembali, ya, mengkaji kembali ajaran agama kita, ya, bahwa mas kawin mahar itu adalah suatu yang sifatnya sebagai sunnah saja, sebagai pelengkap di dalam masalah pernikahan. Demikian, semoga bermanfaat.